Wandami Bante, kitab komentar itu untuk menjelaskan Tipitaka. Tapi sewaktu diperiksa, isinya berdasarkan 4 panduan besar Mahaparinibbana Sutta, kok tidak selaras dengan khotbah Buddha Sutta, tapi malahan bertentangan. Tidak selaras menimbulkan muncul berkembang LDM. Apakah masih pantas diterima? Sang Buddha adalah seorang pembabar yang hebat, pembimbing manusia yang tiada taranya. Jadi masa kita percaya yang ditulis belakangan daripada yang langsung khotbah? Arti, makna, petunjuk dhamma langsung dari sutta Sang Buddha. Mohon penjelasan dari polemik ini, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada salah satu khotbah yang saya pikir ini juga patut untuk kita renungkan kembali, yang berjudul Kesaputya Sutta, atau yang populer di masyarakat yakni tentang Kalama Sutta. Di situ Guru Agung Buddha membabarkan dhamma kepada suku Kalama, yang mana Sang Buddha menyampaikan dengan terus terang agar ketika mendengar dari siapapun, membaca apapun, renungkanlah. Ketika hal itu membawa manfaat, maka praktekkanlah. Itu pernah Guru Agung Buddha sampaikan di dalam Kalama Sutta, yang mana itu menjadi satu pegangan di era sekarang. Jadi kalau kita membaca mungkin sutta, di satu sisi mungkin kita memahami, di satu sisi mungkin kita juga belum memahami. Mengapa demikian? Karena Sang Buddha membabarkan dhamma dengan berbagai cara kepada orang yang berbeda-beda. Sehingga mungkin secara makna pemahaman kita belum mampu mencerapnya. Termasuk juga mungkin ibu bapak membaca kitab pengulas. Di dalam Atakkhata pengulas, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak pahami. Sebisa mungkin hal itu juga kembali lagi. Sejauh mana dhamma yang sudah dipelajari ini bisa memberi manfaat. Jadi kita jangan sampai terjebak di dalam berfilsafat semata. Kita jangan sampai terjebak di dalam konsep sampai-sampai kita tidak punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas batin. Maka secara pribadi ibu bapak, kalau di dalam penjelasan baik itu di Atakkhata, baik itu di Sutta, ada hal yang mungkin kita belum pahami, masih banyak khotbah yang bisa kita pahami. Dan saya menyampaikan di sini, hampir semua ajaran Sang Buddha itu mengarah kepada berkurangnya loba dosa moha. Kalau ada ajaran Sang Buddha kok menambah loba dosa moha, tentu itu sudah tidak sesuai. Sejauh yang saya mengerti, sejauh yang saya pahami, semua ajaran Sang Buddha, baik itu pengulas, semua kalau kita renungkan, ciri dari ajaran Sang Buddha itu adalah mengarah kepada berkurangnya loba, dosa, dan moha. Kalau seandainya mungkin kita kurang setuju dengan Atakkhata, ya itu pilihan kita masing-masing. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang satu dengan yang lainnya juga beda-beda. Nah, di zaman Sang Buddha sendiri,
Ada kisah di dalam Kosambia, ya, Kosambia Sutta antara kelompok Dhamma dan Winaya waktu itu. Mereka juga berselisih paham. Siapa yang rugi tidak lain adalah diri sendiri. Yang mana di dalam kisah itu para biku yang bertikai di Kosambi tidak mendapat support dari masyarakat. Rugi semuanya. Demikian pula kalau kita mempelajari sesuatu, patokannya adalah berkurangnya pada loba dosa moha. Jadi mana yang kita percaya yang mengarah kepada berkurangnya loba dosa moha. Secara pribadi kadang-kadang ada beberapa kata-kata yang sangat relevan. Untuk apa? Membantu kita untuk memahami sutta. Kadang-kadang kalau tidak ada kata-kata, kita tidak mengerti apa yang menjadi panduannya. Jangan sampai kita tidak percaya dengan kata-kata, tapi membuat ajaran sendiri. Nah, ini juga hati-hati. Kemudian kita menggunakan persepsi kita. Nah, ini juga perlu hati-hati. Maka di dalam perumpamaan Dhamma, Dhamma itu juga seperti halnya pisau. Kalau tidak hati-hati menggunakan juga bisa melukai. Ya, bisa melukai. Maka ketika kita memahami nilai manfaat, ya kita ambil nilai manfaatnya. Dan ini semua kembali. Apakah kita setuju pada kata-kata, maupun kita lebih setuju kepada sutta, ya semua kembali. Nah, di dalam penggunaan waktu, ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 ya. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, Sang Buddha menyampaikan bagaimana kita menggunakan waktu. Yang pertama adalah kalena dhamma sawanang. Gunakan waktu kita untuk mendengarkan dhamma. Kalau ada keraguan, yang kedua, kalena dhamma sakaca. Kita bisa diskusi. Ya, diskusi. Jadi tidak sifatnya tertutup ya, diskusi. Ya, ini kalena dhamma sakaca. Kemudian kala samata, menggunakan waktu untuk mengembangkan ketenangan, dan kala wipasana, menggunakan waktu untuk pengembangan pandangan terang. Jika seseorang menggunakan waktunya di dalam 4 hal ini, maka orang itu akan memperoleh kemajuan. Mendengarkan dhamma, kalau ada hal yang diragukan ya diskusi dhamma. Kemudian pengembangan ketenangan, kala samata, termasuk juga menggunakan waktu untuk pengembangan batin, kala wipasana. Jadi saya tidak menjawab tentang mana yang lebih dipercaya, ya. Kita kembali kepada masing-masing, karena pasti di sini mungkin ada yang suka dengan kata-kata ya ambillah sisi manfaatnya. Ya, termasuk mungkin kita lebih suka condong ke sutta, ambillah sisi manfaatnya. Manfaatnya apa? Mengarah pada berkurangnya loba, dosa, dan moha. Ya, dalam istilah yang populer ya, lenyapnya asawa. Baik itu kamasawa, bawasawa, dan juga awijasawa. Nah, ini perlu kita renungkan kembali. Kemudian lanjutannya. Berkenaan tentang nimitta, saya cek dengan beberapa guru meditasi yang menyatakan bahwa keinginan-keinginan untuk nimitta itu adalah penghalang dalam citta bawana. Kita melepas bukan mencari, mendambakan. Mohon pendapat Bante. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, memang seperti apa yang kita ketahui, pencapaian ketenangan batin itu sifatnya sarana, membantu. Seperti halnya ada salah satu perumpamaan. Kalau kita sedang melakukan perjalanan, mungkin di pinggir jalan kita melihat lampu. Kita jangan berhenti dan terpukau dengan lampu itu, sampai-sampai kita lupa pada tujuan. Demikian pula dalam berlatih, mungkin ada beberapa yogi yang mungkin punya pengalaman nimitta, tetapi di situ dia tidak berhenti. Karena tujuannya bukan berhenti pada nimitta, apalagi menggandrungi nimitta. Kalau menggandrungi nimitta, nanti punya konsep nimitta adalah milikku. Sehingga apa kalau menggenggam milikku, anicca tidak kekal.
Jadi anicca, ketidakkekalan tidak mampu dilihat. Kenapa? Karena menganggap bahwa cahaya ini adalah milikku, aku harus punya. Ini nanti jadi penghalang di dalam apa cara pandang. Jadi kalaupun dalam meditasi kita konsentrasi, ada ketenangan, muncul fenomena, dan fenomena ini sifatnya bukan tujuan, fenomena ini sifatnya adalah cuma efek aja. Kalaupun kita belum mencapai nimitta, belum bertemu dengan nimitta, teruslah berjalan. Karena tujuan kita bukan berhenti di situ. Tujuan praktisi Dhamma adalah bagaimana melenyapkan kilesa. Jadi bukan menggandrungi salah satu fenomena. Nanti kalau kita menggandrungi, apalagi terobsesi, menggenggam ini milikku, ini sudah bertentangan. Ya, bertentangan. Terus bagaimana menyikapinya? Pahami ini pun juga tidak kekal. Mengapa ini tidak kekal? Karena ini pun juga mengalami kemunculan bersebab karena kondisi. Sesuatu yang berkondisi adalah anicca. Sabe sangkara anicca. Dan segala sesuatu yang berkondisi maupun tidak berkondisi, ini juga bukan milikku. Nah, ini cara pandang. Jadi ketika kita dalam berlatih, mungkin di antara ibu bapak ya, mungkin punya pengalaman. Bukan mengada-ngada, tapi yang benar-benar ada. Ya. Cara pandangnya bagaimana? Jangan melekati. Anggaplah, pandanglah ini hanyalah fenomena. Dan fenomena ini juga kemunculan bersebab. Tidak perlu dicari-cari, tidak perlu dilekati. Karena ini adalah fenomena. Dan fenomena ini tidak patut dipandang sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku. Ya, jadi kalau ibu bapak nanti punya pengalaman, karena meditasi itu bukan diskusi, harus mengalami. Pengalaman apapun lah. Mungkin Anda mengalami kegiuran, rasa nyaman yang luar biasa. Supaya batin Anda berkembang, Anda pun juga tidak patut menganggap itu sebagai milikku, aku, diriku. Nanti kalau anggap aku, nanti muncul mana? Kesombongan. Apalagi dianggap ya itu aku. Nanti terjebak di dalam pandangan keliru. Maka ketika kita berlatih, ya mungkin belajar ya. Karena banyak tradisi meditasi, terkhusus ya saya pun dulu juga belajar juga. Ya dari berbagai teknik yang ada di Myanmar. Tentu itu nanti akan berbicara dan salah satu panduan yang populer di sana adalah Visuddhimagga. Ya, salah satunya yang populer adalah Visuddhimagga. Dan Visuddhimagga ini di kalangan ya komunitas Buddhis juga mempertanyakan. Kenapa kok dipertanyakan? Karena di dalam Visuddhimagga itu sangat rinci sekali. Bagaimana caranya, fenomenanya seperti apa. Nah, saking rincinya itu malah diragukan. Ya, nanti kalau ibu bapak membaca Visuddhimagga yang ditulis oleh Bhante Buddhaghosa, ya, itu sangat rinci sekali. Ya, termasuk ya bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, tahapannya apa. Dan itu kadang-kadang tidak diketemukan di dalam sutta yang mana. Nah, itu kadang-kadang juga jadi bahan beberapa orang ya tidak sepemahaman dengan Visuddhimagga. Tetapi di sini ibu bapak, jangan sampai setelah mendengar ini, kemudian Anda muncul, yaitu kebingungan. Jangan sampai. Ya, di dalam tahap Dhamma ini, semua dimulai dari sila, samadhi, dan panya. Ya, sila, samadhi, dan panya. Dan setiap orang nanti punya pengalaman yang tidak harus sama. Jadi pengalaman antara satu orang dengan orang yang lain itu belum tentu sama. Makanya ketika kita berlatih yang penting adalah latihan, latihan, latihan. Dan ciri meditasi Buddhis, ya, ciri meditasi Buddhis itu 3. Ya, ciri meditasi Buddhis. Apa itu? Yakni ada sati, ada semangat, dan ada kebijaksanaan. Ya. Ada atapi, ya, sati dan sampajana.
ada semangat ya, semangat ya. Atapi semangat ya. Semangat itu artinya ya berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, mencegah hal yang buruk, mengembangkan hal yang baik, memunculkan hal yang baik, ini namanya semangat. Ini ciri meditasi Buddhis. Ada semangatnya. Terus ada satinya. Termasuk juga ada kebijaksanaan, mampu memahami ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Ini ciri khas meditasi Buddhis 3. Ya, atapi, sati, sampajana. Yang sekarang populer dengan istilah ada semangat, ada sati, dan ada kebijaksanaan. Ya. Kalau hanya sati semata, ini belum sempurna. Harus disertakan yaitu ada kebijaksanaan dan ada wirya di dalamnya. Ini ciri meditasi Buddhis. Jadi ketika kita ingin mengembangkan batin yang mengarah kepada kepadaman kilesa, ya 3 ini. Ada semangat, ada sati, perhatian, dan juga ada kebijaksanaan. Ini cita bawana. Ya, ciri dari pengembangan batin. Batin yang berkembang. Ya. Begitu ya. Jadi nanti di dalam masyarakat berbagai macam penjelasan meditasi yang patut untuk dijadikan pegangan adalah apakah ini mengarah kepada berkurangnya loba, dosa, ataupun moha. Kalau ada keraguan lagi ya bisa diskusi. Itulah gunanya belajar Dhamma. Ya, Dhamma itu sifatnya terbuka. Kalau ada keraguan, ya di zaman Sang Buddha sekalipun masih hidup, beberapa murid yang sudah mendengar sekalipun timbul keraguan. Ketika ragu mereka menghadap Sang Buddha. Nah, di antara kita juga sama. Mungkin kita mendengar dari guru ini, guru itu. Nimbul keraguan, ya kita boleh bertanya. Syukur-syukur, ya kalau guru, pembimbing bisa menunjukkan. Ya ini di sutta itu lebih autentik. Ya, sehingga kita ya, tambah yakin. Nah, ini salah satu manfaatnya dalam hidup ini kita punya kalyana mita. Begitu ya tanggapan saya ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Bagaimana cara merespon pikiran negatif agar dapat dialihkan menjadi pikiran positif dan tidak berujung dengan menjadi marah? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1, khususnya bagian dari Niwarana, di situ Sang Buddha menjelaskan bahwasanya kapan munculnya biyapada, tidak lain adalah ketika ada hal yang tidak menyenangkan, diperhatikan terus-menerus. Jadi pikiran negatif itu bisa muncul, termasuk kemarahan juga bisa muncul, dikala kita memperhatikan secara terus-menerus objek yang tidak menyenangkan. Contohnya apa? Kita perhatikan perilaku orang yang tidak menyenangkan itu. Ya kalau diperhatikan terus yang tidak menyenangkan ya jadi tidak enak. Mendengar suara orang yang tidak menyenangkan diperhatikan terus-menerus, timbullah kejengkelan. Bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan diperhatikan terus-menerus, maka biyapada akan muncul. Nah, kalau biyapada muncul, nanti juga akan memicu. Bisa muncul koda, kemarahan, bisa muncul domanasa, perasaan tidak senang, dan akhirnya mengarah kepada pikiran yang buruk. Maka di sini Ibu Bapak, ketika kita muncul pikiran yang tidak baik, jangan diperhatikan. Jangan diperhatikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sebisa mungkin jangan diperhatikan terus-menerus. Jadi objek yang tidak menyenangkan jangan diperhatikan terus-menerus. Kenapa? Ini akan memicu munculnya pikiran yang tidak baik. Sebaliknya juga di dalam Niwarana Waga itu juga disebutkan, kalau ada objek yang menyenangkan, ini sebaliknya.
Kalau diperhatikan terus-menerus, ini pun juga akan memunculkan yaitu kamak canda, ya nafsu kesenangan. Maka kita ketika melihat, mata ini melihat, telinga ini mendengar, maka disitulah kita harus sertakan yakni kebijaksanaan. Sehingga ketika kita melihat yang menyenangkan, kita tidak melekati. Ketika kita mendengar yang tidak menyenangkan, kita pun juga tidak melekati. Terus bagaimana? Kalau kita mengetahui itu tidak menyenangkan, jangan diperhatikan. Berusaha untuk mengembangkan hal yang baik. Ya salah satunya adalah melalui pandangan benar. Ya kalau mau marah ya pandangan benarnya dimunculkan. Tentang apa? Tahu bahaya kemarahan. Tahu kerugian kemarahan. Punya pandangan benar. Tahu manfaat kesabaran. Tahu manfaat ketenangan. Tahu manfaat dari cinta kasih. Sehingga apa? Kita dihadapkan pada pilihan. Pilih yang mana? Mau mengembangkan hal yang baik atau melekati hal yang tidak menyenangkan. Di sini kita diberi kebebasan untuk berkesadaran. Pilih yang mana? Itulah gunanya pandangan benar. Dari mana kita punya pandangan benar? Ya dari mendengarkan dhamma. Tahu bahaya kemarahan, tahu bahaya kebencian. Sang Buddha telah menguraikan berbagai cara. Tentang perumpamaan. Kalau kita menyimpan kebencian itu seperti orang memegang bara api. Sebelum kita lemparkan kepada orang lain, tangan kita sudah terbakar. Sebaliknya, kalau kita merenungkan manfaat cinta kasih, manfaat kesabaran, manfaat ketenangan, maka di sini dengan sendirinya kita bisa mengubah cara pandang kita, sehingga berubah juga cara berpikir kita, cara berucap kita, termasuk cara bertindak kita. Disitulah peran dari punya pandangan benar. Jadi ketika ibu bapak bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, sebelum kita menghadapi, sebelum kita mencari solusinya, kita harus memiliki dulu pandangan benarnya dulu. Apa bahaya kemarahan? Bagaimana kok bisa muncul kemarahan? Setelah paham itu, kita akan punya pemahaman yang benar. Ya, jadi bagaimana mengisi pikiran yang baik, yang buruk jangan diperhatikan, berusaha untuk mengembangkan kesabaran, berlatih untuk ketenangan, berlatih untuk mengembangkan cinta kasih. Ya. Tapi kan saya belum bisa, Bante. Itulah gunanya kita latihan. Kalau kita merenungkan tentang manfaatnya, ya kita tidak akan melakukan yakni hal-hal yang buruk. Dan kita akan mengupayakan melakukan hal-hal yang baik. Nah ini perlu direnungkan. Ya, perlu direnungkan ya karena dhamma itu tidak hanya sekedar didengarkan, tapi juga harus direnungkan. Apa ya bahayanya kalau saya marah? Apa yang manfaatnya kalau saya sabar? Dan seringkali kita juga masih menggenggam, aku dihina, aku dikalahkan. Kalau masih menyimpan pikiran demikian, maka kebencian tidak akan pernah hilang. Dendam juga tidak akan pernah hilang, marah juga tidak pernah hilang. Kalau kita berpikir aku terus. Aku dihina, aku telah berkorban, aku disakiti. Ya, kalau pikirannya masih melekat ini terus, ya dendam, marah, benci tidak akan pernah hilang. Tetapi sebaliknya ketika kita melepaskan cara pandang itu, ya meskipun ada hal-hal kurang berkenan terus menyerang dalam hati kita, sebisa mungkin ingat manfaat kesabaran, manfaat ketenangan, dan juga manfaat dari cinta kasih. Begitu ya. Wandami Bante, mau tanya kembali. Antara jana dan sotapana, mana yang akan lebih cepat menghantarkan seseorang mencapai arahanta? Nah,
Yang sudah bisa dipastikan lebih cepat adalah Sotapanna. Mengapa? Karena Sotapanna itu sudah disebut pemasuk arus. Bahkan Sang Buddha sendiri menyebut maksimal 7 kali kelahiran. Maksimal. Lebih cepat ya ada. Maksimal 7 kali kelahiran. Jadi kalau kita berbicara mana lebih cepat untuk mencapai arahat ya, melalui pencapaian Sotapanna dulu. Karena dia sudah pemasuk arus. Nah, diumpamakan pemasuk arus itu seperti halnya ada ilalang yang sudah kering. Ketika dibakar maka dia lebih cepat. Sedangkan pencapaian jana ini sifatnya masih proses mengkeringkan. Ya ibaratnya menyalakan kayu, kayunya masih basah. Proses untuk mengeringkan, belum terbakar. Makanya dari orang yang mencapai jana, ada sebagian kalau tidak punya pandangan benar, tidak mengarah kepada nibbana. Tetapi mengarah kepada alam Brahma. Ini bedanya. Tetapi kalau orang itu punya pandangan benar, ya, kemudian punya jana, ini nanti bisa mengarah kepada pemasuk arus. Kenapa? Karena jana itu juga bagian dari sama samadhi. Ya, sama samadhi. Jadi jana itu membantu. Ya, membantu menjadi orang suci. Tetapi kalau sudah jadi Sotapanna, dia sudah jadi orang suci jenis pertama. Tapi kalau dihitung-hitung Bante secara pribadi dengan pribadi bagaimana? Ya tergantung parami juga. Ya tergantung parami juga. Tapi kalau kita pakai hitungan dari kualitas batinnya, ya, Sotapanna itu tidak akan mundur. Ya, pencapaian Sotapanna itu tidak akan mundur karena dia sudah pemasuk arus, tidak akan mundur. Meskipun dia tidak bertemu dengan ajaran Buddha, dia akan maju terus. Tetapi kalau pencapaian jana dia tidak mencapai, baik itu pemasuk arus, dia belum stabil. Jana ini belum stabil. Bedanya dengan pemasuk arus. Ya. Kalau pemasuk arus itu sudah stabil. Jadi di sini jana itu membantu, hanya membantu. Karena prinsip dari jana itu adalah menekan pancaniwarana. Ya. Pancaniwarana tertekan melalui yaitu praktek samadhi. Hasil dari samadhi ketenangan itu sebutannya adalah jana. Tapi kalau seseorang mengembangkan kebijaksanaan, buah dari praktek dhamma yang didasari dengan kebijaksanaan yang sudah dilandasi sila samadhipanya adalah magga, pala, dan nibbana. Baik itu sotapati magga pala, baik itu sakadagami magga dan pala, baik itu anagami magga dan pala, dan arahata magga dan pala. Jadi mana yang lebih prioritas ya sebisa mungkin ya menjadi pemasuk arus. Karena kalau sudah masuk arus tidak mundur lagi. Begitu ya. Wandami Bante. Parita Attana Tiya tuh memuja Buddha yang pernah ada ya. Buddha Padumutara, Dipangkara dan lain-lain kok tidak ada dalam parita tersebut ya. Anggirasa sama dengan Sakya, sama dengan Buddha Gautama ya, Anumodana. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya ada kisahnya di dalam kitab suci Digha Nikaya yang berjudul Attana Tiya Parita. Attana Tiya Sutta. Nah, ini ada di Digha Nikaya, Sutta panjang, Digha Nikaya. Berjudul Attana Tiya Sutta. Nah, apa yang menjadi landasan dari awal mula munculnya Attana Tiya ini? Tidak lain ini adalah saran yang disampaikan oleh Dewa mengetahui bahwa ada beberapa murid Sang Buddha yang sedang berlatih meditasi mendapat gangguan dari makhluk-makhluk halus. Kemudian Dewa ini menyampaikan kepada Sang Buddha agar para siswa mengulang kalimat itu. Jadi yang kita baca itu sebetulnya adalah
hal yang pernah disampaikan oleh dewa kepada Sang Buddha agar para siswa ketika berlatih meditasi di hutan, di tempat yang sepi, tidak mendapat gangguan dari makhluk-makhluk, maka para siswa yang berlatih itu diharapkan untuk mengulang syair Attanatya itu, yang dimulai dari Wipasisana matu cakumanta sasiri mato siki sapina matu sababutanu kampino wesabusana matu nahat takasa tapasino dan seterusnya itu. Nah, jadi di sini bukan Sang Buddha, tetapi yang menawarkan adalah dewa. Supaya apa? Para bhikkhu mengulang sutta ini ya di saat sedang berlatih meditasi dan Sang Buddha menyetujui. Ya, menyetujui. Itulah asal muasal munculnya Attanatya Sutta itu. Nah, mengenai Anggirasa adalah benar. Itu mengacu kepada Buddha Gotama. Mengenai Buddha Padumutara dan Buddha-Buddha yang lain, ini sebetulnya ada bukan di Attanatya, tetapi ada di dalam kisah namanya Buddha Wangsa. Bagian dari Kudaka Nikaya. Satu kitab khusus yang berjudul Silsilah Para Buddha. Namanya Buddha Wangsa. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Izin tanya. Jika waktu meditasi batuk-batuk dan kalau digigit nyamuk, apa meditasinya masih bisa diteruskan? Ya terus saja. Dan ketika kita berlatih sebisa mungkin ya, ketika batuk, ya kalau tenggorokannya gatal, minimal kita berlatih untuk menyadari dulu. Apakah kemudian nanti kita membatukkannya? Apakah kita mengamatinya? Ya, kenapa tujuannya? Supaya kita juga muncul pemahaman bahwasanya rasa gatal ini adalah kemunculan bersebab. Rasa gatal ini juga bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Kenapa? Karena rasa gatal ini karena kondisi. Ya, kondisi. Mungkin tenggorokan kita kering. Nah, ini kan kondisi. Dan ketika kita digigit nyamuk sekalipun, ya sebisa mungkin juga disadari dulu. Kalau tidak tahan pelan-pelan, ya, pelan-pelan diusap, ya, pelan-pelan. Dan ketika ada fenomena digigit nyamuk, juga jangan ada anggapan aku, ya, tubuhku, ya, milikku, diriku. Nah, cobalah diamati. Ini juga kemunculan bersebab. Fenomena gatal ini juga kemunculan bersebab. Ada kulit, ada nyamuk, ada indera pengetahu, muncullah kontak. Ada kontak kita bisa mengenali. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Kalau ini tidak menyenangkan, maka kalau tidak disadari akan muncul kebencian. Tapi kalau ini disadari, kita bisa maklumi bahwasanya ini anatta. Jadi ketika kita berlatih ingin memunculkan pandangan terang, ada fenomena apapun, baik itu tenggorokan gatal, tahan dulu. Lihatlah, ini kemunculan bersebab. Karena ada tenggorokan, karena ada fenomena, sehingga muncul reaksi, dan reaksi ini pandanglah, ini adalah tidak kekal. Dan sesuatu yang tidak kekal ini bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Kenapa? Ini berubah-ubah. Ini pun juga akan berlalu. Dan kalau sudah berlalu ya tidak ada. Kenapa kok bisa ada, Bante? Karena kondisi. Nanti fenomenanya akan berubah. Jadi ketika Anda mengalami pengalaman, ya jangan cepat bereaksi. Lihatlah kemunculan bersebab. Lihatlah ini ketidakkekalan. Dan sesuatu yang tidak kekal ini juga bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Apa manfaatnya, Bante? Ini bagian cara untuk memunculkan pandangan terang. Karena kalau kita segera bereaksi, maka kita tidak muncul pemahaman.
Sehingga setiap saat kita masih melekati, ini aku, ini milikku, ini diriku. Padahal semua fenomena ini adalah karena kondisi. Begitu ya. Selamat malam Bante. Izin bertanya. Perihal pekerjaan. Kalau perempuan jadi live streamer memakai pakaian mengundang agar disawer, apakah masuk mata pencarian yang baik? Nah, di sini ya di masyarakat itu punya etika. Ya, kadang-kadang meskipun tidak tertulis di dalam kitab suci, tetapi di masyarakat itu punya budaya. Jadi di mana kita berada itu juga tidak lepas dari di mana kesepakatan itu juga berlangsung. Jadi di dalam masyarakat tentu ya kalau ada hal yang mungkin ya sifatnya mungkin kurang sesuai, maka masyarakat akan menilai buruk. Dan sebisa mungkin ya kalau begitu ya di dalam masyarakat juga tersebut menjadi penghidupan yang tidak benar. Ya, ini secara apa? Ya, kan tidak membunuh Bante, tidak mencuri Bante. Kan tidak berbohong juga Bante. Ya memang, tetapi di masyarakat itu ada norma, ada etika, ada kepantasan. Ya. Ada norma, ada etika, ada kepantasan. Dan di situ juga demi diri sendiri juga. Ya, demi diri sendiri juga. Jadi kita jangan menilai orang lain ya maksud saya. Ya mungkin setiap orang punya profesi masing-masing, tapi karena bertanya di malam hari ini ya kembali kepada masyarakat. Ya, memang ya itu tidak membunuh, tidak mencuri, ya tidak asusila, ya. Tetapi di sini ya kembali ke norma masyarakat, ya. Khususnya di Asia ya menganggap itu sebagai ya mungkin kurang sesuai, ya. Begitu ya tanggapannya ya. Bante mohon penjelasan tentang Pati Weda Anumodana. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Pati Weda itu adalah penembusan yang populer adalah buah dari praktek Dhamma. Kan di dalam Dhamma itu terbagi menjadi 3. Pariyati Dhamma, Pati-pati Dhamma, dan Pati Weda Dhamma. Pariyati Dhamma itu adalah belajar teori Dharma, membaca Tipitaka, berdiskusi Dhamma. Ini adalah bagian dari Pariyati Dhamma. Pati-pati Dhamma, ya, Pati-pati Dhamma adalah praktek Dhamma. Sila samadhipanya. Ya, sila samadhipanya. Ini adalah Pati-pati Dhamma. Dan Pati Weda Dhamma adalah hasil dari praktek penembusan Dhamma istilah lainnya. Berbicara tentang apa? 3. Magga, Pala, dan Nibbana. Jadi kalau seseorang berbicara Pati Weda, ukurannya apa? 3. Magga, Pala, dan Nibbana. Magga Pala ini mengacu kepada 4 tingkat kesucian. Sotapati Magga Pala, Sakadagami Magga Pala, Anagami Magga dan Pala, Arahata Magga dan Pala, ditambah lagi, yaitu Nibbana. Ini adalah Pati Weda Dhamma. Hasil, ya hasil. Kalau belum dapat hasilnya bagaimana Bante? Praktek. Ya. Sila samadhipanya dipraktekkan. Ya. Sila samadhipanya dipraktekkan. Nanti hasilnya adalah Magga, Pala, dan Nibbana. Dasarnya apa? Pariyati, belajar.
ya, mendengar, diskusi. Inilah rangkaian dari Dhamma. Pariyati Dhamma, Pati-pati Dhamma, dan Pati-weda Dhamma. Begitu ya. Ya, ini ada lanjutannya ternyata. Hanya ngobrol-ngobrol seperti Bante baca komen lalu menjawab, kadang membuat konten juga dengan pakaian yang agak terbuka agar menarik. Penghasilannya sangat besar, rata-rata aku bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Hanya duduk sebentar, sehari 2 jam saja. Menurut Bante bagaimana? Kadang aku galau dengan pekerjaan ini, tapi aku tidak lelah dan menghasilkan bahkan dari orang yang kerja dari pagi sampai malam. Hanya mengandalkan kecantikan saja dan pandai bicara. Terima kasih. Nah, berkenaan dengan lanjutan pertanyaan tadi, ya ini kembali ya. Setiap orang ya punya pilihan masing-masing, ya tetapi ada acuannya ya kembali. Ya, kalau kita berbicara Buddhis ya kita melihat dari sila. Ya, dari sila kira-kira bagaimana? Ah, ini pilihan masing-masing. Ya, pilihan masing-masing karena setiap orang ya punya pilihan dan Sang Buddha pun juga menunjukkan jalan. Ya, apakah nanti diikuti atau tidak? Ya, Sang Tathagata hanyalah penunjuk arah. Jadi kalau seandainya mungkin bapak atau ibu yang memilih pekerjaan tertentu, kemudian merasa ya ini jauh lebih mudah, diperoleh dengan mudah, yaitu semua pilihan masing-masing. Hanya di sini ya kita juga perlu menggunakan kebijaksanaan. Apakah dampaknya untuk diri sendiri, apakah dampaknya untuk orang lain ada atau tidak. Ya semua bisa direnungkan kok. Ya bisa direnungkan dan di situ pun juga bisa membuka kesadaran kita. Begitu tanggapan saya ya, tidak banyak mengenai hal ini. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya Bante, izin tanya Bante. Kalau lagi bolehkah melakukan pembacaan parita dan melakukan meditasi? Ya tentu tidak jadi persoalan, ya tentu dipersilahkan. Ya jadi tidak mengurangi kualitas dari batin. Jadi ketika kita meditasi, kemudian kita baca parita, ya tidak ada urusannya dengan urusan yaitu siklus bulanan. Karena setiap orang itu sifatnya, khususnya wanita, itu sifatnya adalah biologis, akan dialami. Tetapi di sini pengembangan batin tidak berhenti hanya karena adanya perubahan sistem yang ada di tubuh. Selama kita menggunakan waktu untuk menuntun diri di dalam nilai-nilai hal yang bajik, ya tentu tidak jadi persoalan. Ya, saat itu kita gunakan meditasi, saat itu juga kita baca parita, ya ini kan bermanfaat. Ya tidak jadi persoalan ya. Jadi tidak kemudian, oh ini hari ini dianggap kotor begitu. Karena letak kekotoran itu bukan di tubuh ya. Letak kekotoran itu ada di dalam batin yang bersama dengan loba dosa moha itu. Jadi kalau kita mengalami hal seperti yang diceritakan tadi, bukan berarti kita kotor. Karena letak kekotoran itu secara Buddhis, ya letaknya itu bukan di tubuh. Ya, memang tubuh ini kotor. Hakikatnya tubuh ini kotor. Tapi yang lebih kotor daripada tubuh ini adalah pikiran. Ya. Karena persepsi apapun, ya ini muncul dari pikiran kita. Bahkan masalah-masalah besar itu juga terjadi dari pikiran yang kotor. Keserakahan, kebencian, kegelapan batin, ini kan menjadi hal yang membuat kotor.
Bahkan makhluk-makhluk bisa jatuh ke alam menderita ya karena dari pikiran yang kotor juga. Jadi kalau seandainya mengalami siklus bulanan seperti yang tadi diceritakan, ya tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Begitu ya. Selamat malam, Sukihoto Bante. Saya mau bertanya dua hal. Satu, mohon dijelaskan mengenai meditasi vipassana. Cara berlatihnya bagaimana? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kita berlatih vipassana, salah satu rujukan yang populer adalah Satipatthana Sutta. Ya, Satipatthana Sutta ini adalah rujukan yang menjadi pedoman di dalam pengembangan vipassana yang dimulai dari Kaya Nupassana, termasuk juga Wedana Nupassana, Citta Nupassana, dan Dhamma Nupassana. Umumnya ketika kita ikut retret di tempat retret, kita menggunakan 4, ya, baik itu berdiri, berjalan, duduk, maupun berbaring. Disitulah kita menggunakan yaitu sampajana, ya, menggunakan sampajana. Mengetahui bahwasanya ya, tubuh ini tidak kekal. Jadi ketika kita duduk maupun berjalan, segala fenomena yang kita lakukan, baik itu berjalan, baik itu saat melangkah kaki, melihat aktivitas itu dengan memahami ini adalah tidak kekal, kemunculan bersebab. Maka di dalam vipassana itu secara teorinya adalah objeknya adalah nama rupa, alat yang dipakai adalah anicca dukkha anatta. Jadi objek dari vipassana itu adalah nama dan rupa. Nama itu adalah batin, rupa itu adalah jasmani. Nah, biasanya diarahkan kepada apa dulu? Mengamati aktivitas jasmani. Ya, yang populer ada memperhatikan napas masuk, napas keluar, kembung kempis perut. Tetapi tujuannya bukan untuk ketenangan. Untuk melihat fenomena kemunculan bersebab sebagai upaya melihat bahwasanya rupa ini adalah tidak kekal. Ya, ketika kita duduk mungkin memperhatikan kembung kempis perut, melihat fenomena ini adalah ini loh tubuh tidak kekal. Baik itu napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar ini juga tidak kekal. Tandanya dari mana? Ada masuk, ada awal, dia akan berhenti. Inilah fenomena tidak kekal. Keluar pun juga tidak kekal. Semula tubuh ini berdiri, nanti pun juga akan duduk. Setiap pergantian itu menunjukkan bahwasanya ini adalah kemunculan bersebab. Dan setiap perubahan itu adalah tidak kekal. Melihat rupa yang tidak kekal. Dan rangkaiannya banyak. Ada aktivitas tubuh, Iriapata, napas masuk, napas keluar, melihat itu tidak kekal, termasuk juga 32 bagian tubuh ini diperhatikan, ini juga tidak kekal. Ya, melihat tubuh yang tidak kekal ini adalah rupa, rupang anicang. Termasuk juga ada perasaan, rasa menyenangkan, tidak menyenangkan, kita juga harus lihat wedana anicca. Termasuk juga kita melihat apapun yang kita tandai. Ini apa, ini apa. Melihat itu juga melihat sanya anicca. Termasuk juga kalau muncul buah pikir, buah pikir, buah pikir. Tidak perlu dikomentari. Lihatlah, ini pun juga tidak kekal. Termasuk kesadaran indria. Kadangkala kita melihat
kadang-kadang kita mendengar, kadang-kadang kita mencium, kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita bersentuhan. Ya, termasuk kesadaran indera pikiran kita pun, ini pun juga tidak kekal. Jadi melihat nama rupa yang tidak kekal, inilah praktek vipassana. Ketika kita terus melihat anicca-anicca di dalam pancakanda ini, seseorang akan memperoleh pemahaman bahwasanya rupang anatta, wedana anatta, sanya anatta, sangkara anatta, winyanang juga anatta. Ya, anatta itu apa? Ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Lantas siapa Bante? Nah, maksudnya apa? Kok disebut ini bukan milikku? Sebagian dari kita punya kegandrungan bahwasanya tubuh ini menyenangkan. Sehingga kita klaim tubuh ini milikku. Dan kalau kita sudah mendapat pengalaman menyenangkan, tanpa kita sadari ini aku, jadi kesombongan. Dan kita kemudian melihat ini ya diriku. Nah, jadi pandangan keliru, ditik. Ya, makanya ketika kita berlatih, yang disebut ini bukan milikku adalah tubuh ini tidak selamanya memberi pengalaman yang menyenangkan. Nanti ada kaitannya dengan apa? 4 kebenaran Arya. Punya tubuh ya duka. Bagaimana kita sebut tubuh ini menyenangkan, wong diajak duduk lama sedikit aja, dia juga tidak menyenangkan. Minta pindah posisi. Bagaimana kita sebut tubuh ini milikku? Kalau tubuh ini benar-benar milikku, maka tubuh ini akan memberikan selamanya, yaitu menyenangkan. Maka ketika kita meditasi, perhatikan tubuh kita. Baik napas masuk, napas keluar. Baik memperhatikan postur tubuh kita. Cobalah amati, apakah tubuh ini menyenangkan? Mungkin Anda berpikir, oh tubuh ini menyenangkan. Coba perhatikan dalam waktu yang lama. Ketika mungkin sudah 30 menit Anda punya mengalami pengalaman. Kalau bukan tubuhnya yang berubah, mungkin perasaannya berubah. Nah, bagaimana kita bisa menyebut bahwasanya tubuh ini adalah milikku? Nah, itulah dari kita latihan. Maka ketika kita praktek vipassana, objeknya yang diperhatikan adalah nama rupa. Alat yang dipakai adalah anicca. Nanti ketika kita melihat anicca, di situ kita akan melihat duka. Ya. Apa manfaatnya Bante? Untuk membuang yang namanya keakuan. Apa urusannya Bante dengan asawa? Asawa jenis pertama adalah kama asawa. Asawa penghanyut berupa kesenangan. Kenapa kita terbawa oleh kesenangan? Karena kita menganggap tubuh ini adalah milikku. Nanti ada kaitannya dengan penghancuran asawa. Ya, ada 3 jenis asawa. Kamasawa, bawasawa, dan awijasawa. Relevansinya ada di mana? Sabbasawa Sutta. Bagaimana seseorang menjadi pemasuk arus dengan cara penglihatan. Dia bisa melihat tentang kamasawa, bawasawa, dan awijasawa. Dia meninggalkan asawa ini dengan penglihatan. Yang dilihat apa? 4 kebenaran Arya. Dia melihat fenomena pancakkhanda ini ya duka. Pancakkhanda ini duka. Kenapa ada kegandrungan pada pancakkhanda ini? Ya karena ada tanha. Ketika tanha ini dilenyapkan, maka duka menjadi lenyap. Bagaimana jalan melenyapkan duka? Jalan Arya berunsur 8. Makanya dia melenyapkan yaitu awijasawa. Melenyapkan asawa berupa ketidaktahuan. Dia tahu tentang 4 kebenaran Arya. Dari mana seseorang bisa merealisasi 4 kebenaran Arya? Dimulai dari melihat pancakkhanda ini. Apakah pancakkhanda ini kekal atau tidak kekal? Amati dulu. Dengan ketenangan lihatlah postur tubuh Anda. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Apa yang Anda alami? Kekal atau tidak kekal? Berubah-ubah. Apakah sesuatu yang berubah-ubah ini menjadikan kita menjadi nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Bagaimana mungkin
Kalau ini berubah kemudian tidak nyaman, kita sebut itu sebagai milikku. Bagaimana mungkin? Kalau dia adalah milikku, maka tubuh ini pasti tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Contoh kaki kesemutan sekalipun kita tidak bisa bilang, kaki, jangan kesemutan dulu. Kalau dia adalah milikku, maka dia akan tunduk dengan perintahku. Nah, maka dalam praktek vipassana, nama rupa adalah objeknya, alat yang dipakai salah satunya adalah anicca. Dimulai dari anicca. Lihat, fenomena yang muncul di dalam nama rupa ini. Apakah napas masuk, napas keluar? Apakah postur tubuh baik berjalan, berdiri, duduk maupun berbaring, perhatikanlah. Lihatlah ketidakkekalan setiap saat. Ya. Ini gunanya. Ya, di dalam kurang lebih penjelasan singkat mengenai vipassana. Objeknya adalah nama rupa, alat yang dipakai adalah anicca, dukkha, anatta. Ya, seperti apa yang tadi Bante telah sampaikan sedikit tentang, cobalah Anda perhatikan. Tubuh Anda, misalnya kita ambil rupa saja, tubuh ini. Apakah kekal atau tidak kekal? Perhatikan. Oh, berubah. Kalau ini berubah, apakah dia bisa memberi kepuasan? Maka Anda tidak puas, kemudian Anda geser. Itu fenomena yang muncul. Anda lihat ternyata rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana sekalipun juga tidak kekal. Nah, ketika kita sering merenungkan tentang pancakanda yang tidak kekal ini, sebetulnya kita sudah mengarah kepada memunculkan pandangan terang. Nanti sampai akhirnya Anda benar-benar paham tentang ini dukkha. Ketika sudah merasakan dukkha, ada keinginan untuk melenyapkan penderitaan. Sebelum melenyapkan penderitaan, Anda juga akan tahu apa sih yang menjadi penyebab kita mengalami penderitaan ini. Ya, kurang lebih begitu penjelasan singkatnya ya. Semoga bisa dipahami. Apakah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat bisa dicapai dengan bermeditasi saja tanpa belajar pariyati? Ya Bante. Semua diawali dari pariyati. Semua diawali dari pariyati. Contoh sederhananya. Pancawaggiya bhikkhu. Ya, Pancawaggiya bhikkhu contohnya. Pancawaggiya bhikkhu yang diketuai, yang dipimpin yang paling tua maksud saya, Bante Kondanya. Bante Kondanya bisa mengerti dari mana? Mulai dari mendengar. Watabo Kondanyo, Watabo Kodanyo. Kondanya mengerti saudara, Kondanya mengerti. Dari mana? Disebut di situ. Bante Kondanya mengetahui karena beliau mendengar. Nah, mendengar ini masuk di dalam pariyati. Pariyati. Jadi seseorang sebelum mencapai yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, bahkan Arahat, diawali dari pariyati. Ya, apakah langsung meditasi bisa? Ya, tidak. Landasannya adalah pariyati. Setelah pariyati, kemudian pati-pati yang di dalamnya itu tidak hanya berbicara samadhi, tapi sila samadhipanya. Begitu, ya. Nanti apa kaitannya Bante sila samadhipanya? Nanti kaitannya dengan penghancuran 10 belenggu itu. Sakaya Ditti, Wicikicca, Silabhata, Paramasa dilenyapkan Sotapanna. Ditambah lagi melemahkan Kamacanda, Biapada menjadi Sakadagami. Melenyapkan 5-5-nya, Wicikicca, Silabhata, Paramasa, Sakaya Ditti, Sakaya Ditti, Wicikicca, Silabhata, Paramasa, Kamacanda, Biapada, 5 ini dilenyapkan menjadi seorang anagami. Nah, sisa 5-nya ini tugasnya anagami untuk mencapai arahat. Apa yang harus dilenyapkan? Rupa bawa, arupa bawa. Rupa bawa itu keinginan lahir di alam arupa, dilenyapkan. Arupa bawa, keinginan lahir di alam arupa, juga dilenyapkan. Mana, kesombongan, dilenyapkan. Udaca, kegelisahan, dilenyapkan. Dan awija, yang terakhir, dilenyapkan. 10-10-nya lenyap menjadi seorang arahat. Ureanya begitu, ya.
Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Kalau saya fansen ikan lele, apakah saya tidak boleh makan ikan lele lagi? Nah, di masyarakat itu ada yakni pemahaman. Ya. Pemahamannya apa? Takutnya itu adalah ikan yang dilepas itu yang dimakan. Ya. Kalau makan sebetulnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu membunuh. Kalau seandainya yang dimakan itu sudah jadi, ya mana kita tahu. Ya, mana kita tahu. Maka di dalam Buddhis ini perumah tangga termasuk biku sekalipun ya juga bisa makan yakni daging selama dia tidak melihat, mendengar dan mencurigai. Tapi kalau seandainya mencurigai, maka kita juga sebisa mungkin jangan memakannya. Kenapa? Takutnya nanti menimbulkan penyesalan. Ya, jadi di sini ibu bapak, ya kalau seandainya sudah lepas lele kemudian Anda punya anggapan takut kalau lele yang dilepas itu nanti yang dimakan timbul penyesalan, ya daripada timbul penyesalan ya lebih baik untuk ya tidak dimakan. Ya, tidak dimakan. Jadi di sini urusannya apa? Dampaknya dari perkembangan batin. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Ya, karena disebut pelanggaran sila pertama itu kan kalau ada makhluk, makhluknya hidup, ada niat membunuh, ada usaha membunuh, makhluknya mati. Ini kan pelanggaran sila. Ya, pelanggaran sila satu. Ada makhluk, makhluknya hidup, ada niat membunuh, ada usaha membunuh, makhluknya mati. Ini kan disebut sebagai pelanggaran sila satu. Terus kalau memakan ya kembali. Ya, kembali. Selama tidak membunuh yang hidup, selama tidak ragu-ragu, ya kembali kepada kita. Tapi kalau seandainya dimakan timbul penyesalan, ya lebih baik ya jangan dimakan. Begitu saran saya ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Apakah Bante ada mengikuti acara perayaan Katina di wihara Kota Medan? Kalau ada, di wihara mana? Ya Ibu Bapak, untuk masa Katina ini sepertinya saya hanya ada di Banten ya. Hanya di Banten, jadi tidak pergi ke keluar kota. Biasanya saya ke kota Medan itu kalau tidak mengajar Pabaja Samanera di Wihara Mahasampati ya memenuhi undangan di dalam sebulan pendalaman Dhamma. Biasanya di Wihara Mahasampati. Hanya untuk tahun ini ya saya tidak ke sana karena pas kebetulan tahun ini pergi pembinaan ke Amerika. Jadi kemarin masa Waisak saya tidak ikut SPD di Indonesia karena memenuhi undangan di New York, di Dallas dan juga di LA ya. Kurang lebih 1 bulan masa Waisak kemarin. Jadi nanti Ibu Bapak ya kalau ada di Medan ya mungkin meskipun saya tidak datang ya Anda bisa berbuat baik ya dengan keyakinan, berdanalah dengan keyakinan, dilandasi dengan pikiran sukacita agar hal-hal baik juga muncul dalam batin kita. Begitu ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya perihal tetangga saya yang didatangi lewat mimpi oleh mendiang nenek. Sudah 3 tahun peringatan dan berkata bahwa dirinya belum mati. Menurut Bante, apakah ada maksud tertentu dari pesan yang disampaikan oleh mendiang nenek saya? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di sini memang berkenaan dengan mimpi, biasanya kita hanya disarankan untuk berbuat baik. Kalaupun ada mimpi dari mungkin orang yang punya ikatan karma dengan kita, atau mungkin tetangga yang mimpi tentang saudara-saudara kita tidak tahu apa yang benar,
Tetapi tidak ada salahnya jika kita berbuat baik dan melakukan pelimpahan jasa. Kenapa demikian? Siapa tahu memang benar membutuhkan jasa kebajikan, mendiang bisa turut mengetahui. Kalaupun tidak benar bagaimana Bante? Minimal kita sudah berbuat baik. Karena meskipun kita sudah berbuat baik, tidak tersalurkan jasa kebajikan kita kepada yang kita tuju, kebajikan tetap menjadi milik dari pelakunya juga. Jadi berkenaan dengan ada mimpi mengenai sanak saudara, apakah nenek, apakah kakek, ataukah mama, ataukah papa yang telah mungkin punarbawa, kalau itu muncul ya pesan saya ya lakukan kebajikan. Apakah berdana makanan, apakah berdana kalau kepada biku mungkin berdana jubah, ataukah kepada saudara yang lain berdana pakaian, intinya berbuat baik dan setelah berbuat baik ya niatkan dalam hati. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini melimpah kepada, disebutkan mendiangnya. Semoga mendiang ikut berbahagia. Begitu ya. Selamat malam Bante. Bante sehat selalu. Bante izin saya bertanya, maaf ya Bante. Sikadama. Nah, DAMA di sini bukan dhamma. DAMA itu artinya apa ya? Kalau Buddha D-nya 1 sama dengan hari Rabu. Ya, betul. Jadi berkenaan dengan hal ini Ibu Bapak tentang sikadama. Ya, sikadama. Sika itu adalah latihan. DAMA adalah pengendalian pikiran. Kalau DHAMMA itu bisa mengacu ajaran Sang Buddha atau bisa mengacu kepada segala fenomena apapun, perihal-perihal. Ini objek dari pikiran juga DHAMMA. Tapi kalau DAMA itu artinya pengendalian pikiran. Jadi harapannya apa? Pusdiklat Sikadama adalah tempat untuk berlatih mengendalikan pikiran. Santi bumi, santi itu tenang. Bumi itu artinya ya bumi, sama dengan tempat tinggal ini, dunia. Jadi harapannya menjadi tempat yang tenang, ya, tempat yang santi, ya, santi itu sama dengan tenang, ya, tenang damai, ya, tenang damai, ya. Di dalam apa? Berlatih pengembangan ketenangan pikiran, pengendalian pikiran. Ya, DAMA itu pengendalian pikiran. Ya, di dalam salah satu nasihat, ya, selain kita punya saca itu kejujuran, kita juga perlu punya pengendalian pikiran. Punya kejujuran, punya pengendalian pikiran, punya kesabaran, termasuk juga punya kemurahan hati. Kalau orang punya 4 kualitas ini baik sekali. Dia saca, jujur, punya kemampuan mengendalikan pikiran, punya kesabaran, ditambah lagi punya kemurahan hati. Saca, dhamma, kanti, caga. Nah, salah satunya DAMA, pengendalian pikiran. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Pada ODM sebelumnya, Bante ada jelaskan tentang arti Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Mungkin bisa diadakan kelas khusus agar kami mengerti secara mendalam. Nah, mengenai ini rencananya nih. Rencananya itu di bulan, tak lihat kalender bulan apa ya. Di bulan September, tanggal 14 ya. Bulan September tanggal 14 rencananya di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya. Ya, siang hari setelah puja bakti. Ya, setelah puja bakti akan diadakan ya pembahasan. Salah satunya adalah memahami tentang Tiratana. Ya, Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha itu juga membahas tentang kualitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya nanti, ya tanggalnya tanggal kurang lebih di tanggal 14 September. Ya masih 2 bulan lagi. Ya begitu. Ya.
Namo Buddhaya Bante, izin tanya. Apakah saat atasila boleh melakukan aktivitas trading saham dan trading betul-betul berdasarkan analisis, bukan berdasarkan unsur spekulatif? Terima kasih. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, idealnya, ini ngomong idealnya. Sebetulnya hari Uposatha itu adalah hari untuk membersihkan noda batin. Hari untuk meninggalkan noda batin. Makanya di dalam Uposatha itu, perumah tangga yang punya keyakinan mengambil, yaitu praktek 8 sila. Apa kaitannya 8 sila ini? Ini kaitannya dengan pengikisan, yaitu pengotor batin, termasuk mengurangi kesenangan indriawi. Seperti selain Pancasila Buddhis ya, tambahannya seperti tidak makan lewat tengah hari, tidak bernyanyi, bermain musik, pergi melihat pertunjukan, tidak memakai wewangian, bebungaan, alat kosmetik untuk mempercantik diri. Termasuk juga tidak menggunakan tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan mewah. Ini kaitannya apa? Kaitannya selain mengendalikan pintu indria, ini juga mengurangi kesenangan indria. Jadi sebisa mungkin ya kalau Anda melakukannya dengan keyakinan ya, pesan saya ya, untuk hari itu ya Anda tidak melakukan aktivitas ya. Ya kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau bisa ya aktivitas yang sifatnya ya menambah munculnya keinginan-keinginan ya untuk sementara waktu ya digunakan untuk pengembangan batin. Terus waktunya digunakan apa Bante? Kalau tidak digunakan itu, bisa digunakan untuk memperdalam dhamma. Apakah kita membaca parita, apakah membaca sutta, apakah ikut kelas dhamma, apakah dipakai meditasi. Intinya kita pakai hari itu untuk mengurangi kita punya kesenangan indriawi. Dan membuat pikiran kita untuk hari itu sebisa mungkin mengembangkan ketenangan. Syukur-syukur kita juga bisa mengembangkan pandangan terang. Ya, jadi nanti pesan saya ya ini pilihan. Ya kalau kita mau berbicara idealnya ya pada peningkatan kualitas batin ya. Jadi sudah tidak ngurusi hal-hal yang sifatnya duniawi dulu dalam satu hari. Ya, dalam satu hari itu. Kan Uposatha itu kan mulainya dari ya bisa diambil dari pagi sampai besok pagi. Satu hari. Ya, selama satu hari itu ya berusaha ya untuk memenuhi kualitas batin. Ya, begitu ya. Ini pertanyaan terakhir. Wandami Bante, izin bertanya. Mohon dijelaskan makna dari law of attraction. Apakah terjadi karena adanya hukum tarik-menarik? Dan apakah ada hubungannya dengan kontak batin seseorang? Dan apa ada hubungannya dengan hukum karma? Apakah ada kaitannya dengan karma masa lalu? Nah, beberapa orang yang belajar di dalam ilmu tentang teknologi pikiran, beberapa orang mempelajari, termasuk juga memahami tentang bagaimana pengaruh dari pikiran dari apa yang seseorang sering ucapkan. Di sini, ini sebetulnya juga berbicara tentang apa? Kondisi. Ya, kondisi. Jadi apa yang bisa muncul semua tidak ada yang kebetulan. Semua itu karena kondisi. Setelah seseorang menghendaki, seseorang harus mengkondisikan. Kalau hanya menghendaki saja dalam pikiran, tidak akan pernah terjadi. Harus disertai dengan adanya tindakan. Karena antara impian jadi kenyataan,
itu butuh tali penghubung, yaitu tindakan. Maka ketika seseorang mengaspirasi tertentu, dia juga harus melakukan sesuatu loh. Kenapa? Karena impian akan jadi kenyataan, butuh tali penghubung, yaitu tindakan. Kita tidak bisa hanya memohon, bertekad, pemasuk arus begitu ya. Ya nanti siapa tahu Bante, karena saya sering mengucapkan pemasuk arus, siapa tahu Bante nanti saya menjadi sotapana. Tidak bisa. Setelah seseorang punya impian, ya pemasuk arus, dia harus sertakan dengan tindakan. Nanti barulah jadi kenyataan. Inilah rentetan kemunculan bersebab. Maka orang yang menggeluti bidang tertentu, yang menggeluti tentang law of attraction, dia juga memimpikan sesuatu. Tapi dia juga sertakan dengan tindakan sesuatu juga. Dia impikan, dia lakukan tindakan, dia mimpikan, dia lakukan tindakan. Akhirnya apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Jadi kalau ibu bapak ya menghendaki sesuatu, ya jangan berhenti pada sebuah aspirasi, tapi juga harus ada tindakan nyata. Makanya kalau kita mau mencapai apapun, ya tidak bisa kalau hanya mengandalkan dari pikiran kemudian berhenti tok. Tidak bisa. Bahkan di dalam syair Dhammapada kan sudah jelas tuh. Memang pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Kan ditambahkan, ketika seseorang bertindak, berucap dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Sebaliknya, jika seseorang berbicara bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikutinya. Jadi di sini peran dari pikiran adalah mencipta, tapi menjadi kenyataan itu kalau ada tindakan. Maka di sini tetap hukum karma tetap berpotensi. Ya, bukan hanya berhenti pada niat di dalam pikiran, tetapi harus ada tindakan. Kalau hanya berhenti pada pikiran, orang sebut itu hanya mimpi. Tapi semua keberhasilan ya harus dimimpikan dulu. Tapi mimpi itu akan jadi kenyataan kalau orang itu bangun. Artinya apa? Berusaha. Tapi kalau seseorang berusaha tanpa arah dan tujuan, ya tidak jadi juga. Jadi di sini ibu bapak kita harus memahami. Kalau kita menginginkan sesuatu, harus ada tindakan realnya. Ya, jangan sampai kita hanya menginginkan sesuatu, tapi tidak ada tindakan nyatanya. Maka kalau kita mau menjadi pemasuk arus misalnya, harus ada tindakan nyatanya. Apa? Sila kita jalankan. Samadhi kita kembangkan. Kebijaksanaan kita munculkan. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ingat lagi tujuannya, diulang lagi latihannya. Ingat lagi tujuannya, diulang lagi latihannya. Ingat lagi tujuannya, diulang lagi latihannya. Sampai kondisi itu terpenuhi, akhirnya ya mencapai. Ya, jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kalau Anda memahami apa yang dilahirkan dari pikiran adalah ide. Apapun memang dimulai dari ide. Tapi ide itu akan jadi kenyataan, tetap butuh yaitu tali penghubung berupa tindakan. Ya, termasuk semoga saya berbahagia sekalipun, ya tidak hanya berhenti dalam pikiran. Kita harus wujudkan dalam ucapan maupun tindakan kita. Bagaimana tindakan yang bahagia itu, bagaimana ucapan yang bahagia itu, ini juga harus dilakukan. Makanya di dalam Karania Metasutta itu kan di awal juga disebutkan sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, ya rendah hati, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan. Sebetulnya actionnya, ya, supaya apa? Berkembang di dalam cinta kasih. Begitu, ya.